kembali lagi di podcast mata kuliah Kompetitif Market Analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk podcast kali ini akan membahas materi untuk pertemuan ke-12 di kelas gitu. Jadi podcast kali ini akan membahas tentang topik, yaitu topik mengenai prototype dan juga pengembangan nilai dari profil pelanggan. Prototype di sini maksudnya adalah bagaimana nantinya kita akan mencari atau memetakan sebuah cara untuk menciptakan sebuah proposisi nilai yang benar untuk para pelanggan kita. Jadi dari mana sih kita harus membentuk sebuah proposisi nilai, kemudian tujuannya apa dari prototipe tersebut gitu, apa prototipe itu gitu. Nah ini di sini prototipe tujuannya yaitu untuk penerapan konsep prototipe pada pengembangan proposisi nilai, yaitu untuk mengeksplorasi kemungkinan dengan cepat sebelum menguji dan membangun produk dan layanan nyata kepada pelanggan. Praktik membangun model studi yang cepat, murah, dan kasar untuk mempelajari tentang keinginan, kelayakan, dan proposisi nilai alternatif dan juga model bisnisnya. Jadi prototipe di sini adalah cara kita nantinya akan membangun sebuah produk atau layanan praktik dengan model bisnis atau model studi yang lebih ringkas, yang lebih singkat, yang lebih cepat agar untuk efisiensi dan mengefektifkan waktu yang dibutuhkan. Ya, di sini ada 10 prinsip nih pembuatan prototipe. Yang pertama, buatlah visual yang nyata. Kemudian 2, merangkul pikiran dari para pemula untuk mengembangkan ide. Nah yang ketiga, jangan biarkan pengetahuan yang ada menghalangi eksplorasi. Nah yang keempat, merasa nyaman dalam keadaan yang belum terarah. Nah yang kelima, mulailah dengan fidelitas rendah. Kemudian ulangi dan juga selanjutnya perbaiki untuk mendapatkan proposisi nilai yang paling baik. Nah, selanjutnya carilah umpan balik lebih awal atau respon dan sering sebelum memperbaiki. Nah, yang ketujuh, belajar lebih cepat dengan gagal lebih awal. Kemudian sering dan mengarah pada pembelajaran yang lebih cepat. Nah, yang kedelapan, gunakan teknik kreativitas. Kemudian yang ke-9, buatlah model dengan model shake. Model shake adalah prototype ekstrim yang tidak mungkin Anda buat. Karena apa? Di sini lebih sering karena ekstrim gitu ya. Jadi segala sesuatu yang mungkin bisa dibuat, tetapi ini caranya cukup sulit. Tetapi ini lebih nantinya akan mempermudah bagaimana cara mendapatkan proposisi nilai yang baik gitu. Nah yang ke-10, lacak pembelajaran, wawasan, dan kemajuan. Pantau semua prototipe yang sudah ada, pembelajaran dan wawasan alternatifnya. Ya, jadi bagaimana titik awalnya nih, mulai dari mana? Proposisi nilai baru yang hebat tidak selalu harus dimulai dari pelanggan. Dimulai dengan pelanggan gitu. Namun mereka selalu harus diakhiri dengan menangani pekerjaan, kekecewaan atau pengalaman buruk atau keuntungan yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Jadi tujuannya harus untuk pelanggan, memenuhi pelanggan, apa yang dicari pelanggan. Dan di sini ada 6 cara untuk berinovasi dari profil pelanggan, yang sebelumnya sudah kita buat gitu, yang sudah kita segmentasikan, yang sudah kita kelompokkan. Pertama, mengatasi lebih banyak pekerjaan, mengatasi serangkaian pekerjaan yang lebih lengkap, termasuk pekerjaan yang terkait dan tambahan. Nah, yang kedua, membantu pelanggan melakukan pekerjaan yang berbeda dari apa yang menjadi fokus sebagian besar proposisi nilai saat ini. Nah yang ketiga, melampaui pekerjaan fungsional. Lihatlah nih di luar pekerjaan fungsional dan diciptakan nilai baru dengan memenuhi pekerjaan sosial dan emosional yang penting. Nah yang keempat, membantu lebih banyak pelanggan menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya terlalu rumit atau terlalu mahal menurut pelanggan. Kemudian selanjutnya menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dengan lebih baik dengan membuat serangkaian perbaikan mulai dari perbaikan mikro pada proposisi nilai yang ada.
Nah, terakhir membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih baik secara radikal. Ini adalah hal-hal dari penciptaan pasar baru, ketika proposisi nilai baru secara dramatis mengungguli cara-cara lama dalam membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaan mereka. Gitu. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini materinya untuk poin-poinnya cukup sedikit, penjabarannya nih kita akan lanjutkan di kelas. Terima kasih untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.